Jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Legenda Chelsea siap jadi ketua Federasi Sepak Bola Pantai Gading. Striker legenda The Blues Didier Drogba baru saja dinyatakan lolos untuk melanjutkan kandidasinya sebagai ketua Ivorian Football Federation atau FIF. Pemilihan ketua PSSI-nya Pantai Gading tersebut akan dilakukan pada 5 September. Untuk menduduki kursi ketua FIF, Drogba akan bersaing dengan Sori Diabate dan Idris Diallo. Mantan striker Chelsea berusia 42 tahun ini memang mengajukan diri sebagai kandidat ketua FIF pada 1 Agustus. Namun, dikarenakan terdapat beberapa syarat yang tidak dipenuhi Drogba, proses pencalonan legenda The Blues ini menjadi berlarut-larut hingga akhirnya dia secara resmi masuk ke dalam kandidat pada 10 Agustus. Mengenai motivasinya dalam pemilihan ketua FIF, Drogba bertujuan untuk melakukan revitalisasi pada federasi olahraga terpopuler di Pantai Gading. Bisnis digital, Chelsea luncurkan aplikasi latihan sepak bola canggih. Metode pelatihan sepak bola tercanggih di dunia sekarang tersedia dalam bentuk aplikasi dengan nama Perfect Play. Aplikasi ini menawarkan rencana pengembangan dan pelatihan sepak bola yang dapat dipersonalisasi. Selain itu, aplikasi tersebut menyediakan konten berupa berbagai metode pelatihan serta teknik-teknik bermain dari beberapa bintang sepak bola. Aplikasi Perfect Play telah dikembangkan dan digunakan oleh tim Akademi The Blues. Dengan inovasi, teknologi yang mutakhir ini mampu menganalisa performa dan merancang rencana latihan yang sesuai bagi pemain. Beberapa skill yang dapat dilatih dengan Perfect Play seperti kemampuan dribbling, shooting, kontrol bola, passing, crossing, dan masih banyak lagi. Perfect Play juga dapat digunakan oleh orang tua yang ingin melatih anak-anak untuk bermain dan meningkatkan kemampuan bermain sepak bola. Beberapa pemain muda Chelsea sendiri telah merasakan manfaat dari aplikasi Perfect Play. Mason Mount mengungkapkan bahwa metode pelatihan yang The Blues terapkan kepadanya sejak usia 6 tahun kini dapat diakses semua pemain sepak bola junior melalui Perfect Play. Sedangkan Pulisic mengungkapkan dengan adanya Perfect Play, kini seluruh anak-anak di dunia dapat memiliki akses pelatihan sepak bola profesional yang dikembangkan salah satu akademi terbaik dunia. Aplikasi yang dipublis oleh Chelsea Digital Ventures tersebut menawarkan pelatihan awal secara gratis dan terbatas pada jumlah latihan. Namun, untuk mengakses seluruh konten dan fitur Perfect Play, pengguna hanya perlu membayar 9,99 pounds per bulan untuk mendapatkan fitur Perfect Play Premium. MU saingi Chelsea untuk dapatkan Chilwell. Dua klub raksasa Inggris, Chelsea dan Manchester United, dikabarkan siap bersaing untuk merebut jasa bek kiri milik Leicester, Ben Chilwell. The Blues sendiri sudah sejak lama dirumorkan akan mendatangkan Chilwell ke Stamford Bridge. Kini, menurut laporan Daily Mirror, The Red Devil dikabarkan juga menginginkan sang pemain. Untuk melego Chilwell, Leicester mematok harga yang cukup tinggi, yakni 80 juta pounds. Namun, tampaknya Chilwell lebih memungkinkan untuk berlabuh ke Stamford Bridge dibandingkan ke Old Trafford. Sebab, MU sudah mengeluarkan dana yang cukup besar untuk lini pertahanan dengan merekrut Harry Maguire pada musim lalu. Sedangkan Chelsea baru merekrut pemain di posisi depan yakni Ziyech dan Werner. Perubahan peraturan FA Cup 2020-2021 dan jadwal sudah ditentukan. Salah satu kompetisi terakbar di Inggris, FA Cup telah mengeluarkan kebijakan baru untuk musim depan. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan penyelenggara kompetisi, diantaranya adalah menghapus laga ulang atau yang biasa dikenal dengan replay match. Biasanya pada kompetisi tertua di Inggris ini apabila ada pertandingan yang berakhir imbang, maka akan ada laga tanding ulang untuk menentukan pemenangnya. Sedangkan dengan dihapusnya laga replay, pertandingan yang berakhir seri akan dilanjutkan ke babak extra time
dan adu penalti pada hari yang sama. Perubahan kebijakan tersebut diambil guna meringankan jadwal klub-klub Ratu Elizabeth yang saat ini sudah sangat padat. FA Cup juga sudah merilis perkiraan jadwal untuk musim depan di mana pertandingan perdana akan dilaksanakan pada 1 September dan laga final akan dihelat pada 15 Mei. Chelsea jual Pasalic, ini tanggapan Ferdinand. Mantan gelandang muda The Blues Mario Pasalic baru saja menjadi perbincangan setelah sumbangan 1 gol apiknya untuk Atalanta kontra PSG pada 13 Agustus silam. Sebelum berseragam Atalanta, Pasalic memang menghabiskan 6 tahunnya sebagai pemain Chelsea. Meski demikian, ia tak pernah sekalipun membela The Blues di laga resmi dan bertahun-tahun dipinjamkan di berbagai klub seperti AS Monaco, Spartak Moskow, LC, hingga akhirnya Atalanta. Performa apiknya selama di Bergamo membuat Pasalic kemudian dipermanenkan Atalanta dengan mahar 13 juta pounds. Back legenda MU Rio Ferdinand mengaku keputusan Chelsea untuk menjual Pasalic hanya dengan harga yang tidak sesuai ini merupakan tindakan yang gila. Ferdinand juga menambahkan disisihkannya Pasalic selama di Stamford Bridge juga merupakan hal yang tidak masuk akal. Namun, The Blues memang perlu menjual banyak pemainnya demi mendatangkan beberapa nama top seperti Werner dan Ziyech. Selama membela Atalanta, Pasalic telah menunjukkan performa terbaiknya dan berhasil menorehkan 5 gol dari 75 pertandingan. West Ham ngotot pertahankan harga Declan Rice. Klub pemilik Declan Rice, West Ham mematok harga tinggi apabila ada klub yang ingin mendatangkan Rice. Chelsea sendiri menjadi salah satu klub yang mengincar jasa pemain bertahan penuh talenta tersebut. Menurut rumor yang beredar, The Blues sudah menawarkan 50 juta pounds kepada West Ham untuk mendatangkan Rice. Sayangnya, The Hammers hanya akan melepas Rice apabila uang yang ditawarkan bernilai lebih dari 80 juta pounds. Dilansir The Times, West Ham juga menolak penawaran sejumlah uang plus pemain dari Chelsea. Pemain yang ditawarkan The Blues kepada West Ham diantaranya Michy Batshuayi dan Ross Barkley. Beberapa upaya telah dilakukan London Biru untuk merekrut Declan Rice seperti pendekatan personal oleh legenda Chelsea Didier Drogba dan John Terry. Pertimbangan besar bagi Chelsea untuk merekrut Declan Rice sebagai bek tengah. Memperkuat posisi bek tengah menjadi tugas besar Lampard agar The Blues dapat ikut bersaing merebut trofi Premier League. Beberapa nama kemudian menjadi incaran jajaran direksi Chelsea seperti Jose Gimenez, David Alaba, Kalidou Koulibaly hingga Declan Rice. Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Blues, West Ham selaku pemilik Rice tak akan melepas pemain muda berusia 21 tahun ini apabila tawaran yang diberikan tidak menyentuh angka lebih dari 80 juta pounds. Namun, apakah Rice menjadi nama yang cocok bagi Chelsea untuk menambal posisi bek tengah? Menurut jurnalis The Pride of London Olaoluwa Nwobodo, Declan Rice lebih cocok ditaruh di posisi gelandang bertahan. Hal ini didasari oleh statistik yang menunjukkan Rice lebih banyak bermain sebagai gelandang bertahan, yakni 85 kali, dibanding sebagai bek tengah yang hanya 50 kali. Ketika melakukan duel udara pun mantan pemain akademi Chelsea ini lebih sering kalah heading. Keputusan para pelatih yang menaruh Rice sebagai gelandang bertahan juga merupakan keputusan yang rasional. Baik Slaven Bilic maupun David Moyes hanya akan menjadikan Rice sebagai bek tengah apabila The Hammers sedang kehabisan opsi pada posisi tersebut. Oleh karena itu, dengan posisi Rice yang lebih berpengalaman di gelandang bertahan, Olaoluwa berpendapat bahwa Chelsea sejatinya tidak terlalu membutuhkan pemain West Ham ini. Selain itu, menurut Olaoluwa, mahalnya harga yang dipatok West Ham untuk melepas Rice sangatlah tidak sesuai dengan kebutuhan Chelsea. Akan jual bek tengah, Zouma masuk pada puncak daftar Chelsea?
Menurut laporan jurnalis Matt Law, Chelsea akan mengurangi jumlah pemain berposisi bek tengah mereka. Dari beberapa nama yang akan dilego, Kurt Zouma kemungkinan menjadi nama pertama yang akan hengkang dari Stamford Bridge. Selain Zouma, Andreas Christensen dan Antonio Rudiger juga masuk ke daftar jual Chelsea. Rapat barisan pertahanan The Blues di musim 2019-2020 memang mengkhawatirkan dengan total kebobolan 79 gol dari 59 laga. Lau mengatakan di London is Blue Podcast bahwa alasannya menaruh Zouma pada puncak daftar jual bek Chelsea adalah masalah cedera Rudiger dan Christensen yang dianggap dapat menjadi pemain potensial. Dengan kondisi kedua pemain tersebut, menawarkan jasa Zouma ke klub lain akan jauh lebih mudah bagi The Blues. Detail kontrak yang diterima Willian di Arsenal. Winger berusia 32 tahun asal Brazil, Willian akan segera bergabung dengan David Luiz di Arsenal. Baru-baru ini muncul bocoran dari detail kontrak Willian bersama The Gunners. Mantan pemain Chelsea tersebut dikabarkan akan menerima 150.000 pounds per minggu selama membela klub yang bermarkas di Emirates Stadium tersebut. Sedangkan menurut laporan Daily Mail, apabila biaya penandatanganan, biaya loyalti, serta seluruh biaya bonus dihitung, Willian diperkirakan akan menerima 220.000 pounds per minggunya. Sehingga jika dihitung-hitung, Arsenal akan mengeluarkan 35 juta pounds hanya untuk merekrut serta membayar gaji Willian selama setahun. Hal ini menjadi ironi mengingat rival sekota The Blues tersebut baru saja mem-PHK 55 stafnya untuk menjaga perekonomian klub. Skenario Champions League Chelsea pada musim depan. Champions League dapat menjadi momok bagi The Blues apabila mereka masuk ke pot 3 Champions League musim depan. Chelsea sendiri mengamankan tiket ke Champions League dengan kemenangan atas Wolves di laga terakhir Premier League. Namun, Chelsea akan kesulitan untuk lolos dari fase penyisihan jika The Blues masuk ke pot 3 Champions League. Memang saat ini Chelsea ditemani Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla, Borussia Dortmund, dan Shakhtar Donetsk di pot 2 Champions League. Namun, The Blues berpotensi masuk ke dalam pot 3 apabila RB Leipzig memenangkan trofi Champions League dan Inter Milan menjuarai Europa League. Hal ini dikarenakan tim asuhan Lampard saat ini memiliki poin terendah di pot 2. Leipzig sendiri baru saja berhasil menyingkirkan Atletico Madrid dengan skor 2-1. Sedangkan Inter akan menghadapi Shakhtar Donetsk pada 17 Agustus mendatang di fase semifinal Europa League. Drawing Champions League sendiri akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!